Ngeda Bro, selamat datang lagi di podcast kita yang penuh inspirasi. Nah, di episode kali ini kita beruntung banget ya teman-teman, karena kita kedatangan tamu istimewa yang bakal bercerita banyak ilmu dan juga pengalaman. Nah, beliau adalah Bapak Abdul Rizky SSCMSI yang merupakan seorang dosen di jurusan Matematika Universitas Jember sekaligus alumni S1 jurusan Matematika Universitas Jember. Nah, Pak Rizky ini tentunya semasa waktu jadi mahasiswa dulu memiliki segudang prestasi baik di bidang akademik maupun di non-akademik, serta saat menjadi dosen saat ini pasti Pak Rizky juga mengikuti nih banyak sekali perjalanan mahasiswa untuk meraih prestasi mereka. Nah, mulai dari prestasi dan berbagai lomba yang ada di universitas ini akan kita paparkan langsung bareng materi kita yang bakal kita ajak ngobrol nih di siang hari ini. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu cara memanfaatkan waktu kuliah sebaik mungkin serta mencari inspirasi nih, kira-kira prestasi apa saja yang bisa kita raih selama di kampus dan juga bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita di luar ruang kelas. Jangan kemana-mana. Yuk kita simak langsung pengalaman menarik dan wawasan berharga dari Bapak Abdul Rizky. Dan selamat mendengarkan di Ngeda Bros. Oke, pertama-tama Pak Rizky mungkin boleh dikenalkan dulu nih mengenai Pak Rizky, singkat aja nih sambil menyapa audiens kita. Oke, makasih ya atas waktunya. Mungkin kalau perkenalan sudah terusan dikenalkan gitu ya. Jadi saya alumni di jurusan S1 Matematika. Setelah itu melanjutkan lagi studi S2 dan alhamdulillah setelah studi S2 itu langsung bekerja atau diterima di jurusan Matematika sebagai dosen. Mungkin itu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik kita nih. Pertama kita mau bahas mengenai ONMIPA nih Pak. Oke, ONMIPA. Kita tuh semua tahu nih kalau ONMIPA itu Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam nih. Nah ini tuh ajang kompetisi yang ditujukan buat mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi ini tuh sangat bisa dibilang sebagai sarana tuh buat kita unjuk bakat gitu di bidang akademik, terutama di bidang sains. Nah dari Bapak sendiri kan dulu waktu jadi mahasiswa juga udah pengalaman tuh di ONMIPA. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih mengenai apa sih persiapan dulu sampai bisa mengikuti ONMIPA itu. Oke, jadi kebetulan dulu memang saya pernah mewakili universitas untuk mengikuti ONMIPA gitu. Dan kalau pengalaman pribadi saya mengikuti ONMIPA itu sebenarnya tidak mudah juga begitu ya. Saya mengikuti seleksi ONMIPA itu 3 kali. Jadi tidak hanya sekali ikut kemudian langsung lolos nasional. Jadi saya ikut 3 kali semuanya. Pertama kali saya ikut itu antara semester 3, mungkin sekitar 2, 3 gitu ya. Sekitar itu pertama kali ikut. Waktu itu materi yang dilombakan cukup banyak begitu ya. Jadi tidak hanya 5, kalau sekarang hanya 5 materi yang dilombakan di ONMIPA, mungkin juga info buat yang nonton gitu ya. Jadi di materi yang dilombakan di ONMIPA itu ada aljabar linier sekarang, terus ada struktur aljabar, ada analisis real, ada analisis kompleks, sama kombinatorika. Kalau dulu itu malah ada riset operasi, ada metode numerik juga dulu ya. Kemudian satu lagi lupa sekarang, tapi sudah direduksi menjadi 5 saja. Pertama kali ikut tentu banyak mata kuliah saya yang tidak dapat gitu. Karena masih di semester awal ya, tapi tidak masalah, saya sudah sangat senang sekali begitu ya mewakili universitas waktu itu untuk ikut di tingkat wilayah. Kedua kalinya ikut bisa ikut lagi, jadi mesti tahapannya itu seleksi dari tingkat jurusan, fakultas sampai tingkat universitas. Alhamdulillah di kesempatan yang selanjutnya itu saya masih mewakili universitas untuk mengikuti ONMIPA. Pada saat yang kedua itu ada sedikit perubahan gitu ya. Jadi misalkan di tahun sebelumnya itu yang diambil 50, tapi di tahun yang kedua ketika saya ikut itu yang diambil itu berubah dia 40. Dan pada saat tahun kedua itu saya ranking 41.
Waduh, Jadi dikit hanya lagi tinggal satu saja lolos pada waktu itu ya. Karena merasa sedikit kecewa gitu ya, sama seperti kalian kalau mendapatkan nilai B tapi nilainya itu cuma kurang 0,1 itu kan pasti terbayang-bayang ya, sampai tidur gitu ya. Bisa tidur itu. Nah, karena pengalaman itu melihat pengumuman 41, jadi sejak lihat pengumuman itu saya terobsesi untuk harus ikut lagi di tahun selanjutnya begitu ya. Nah cuma ya alhamdulillah tahun selanjutnya lolos begitu, lolos masuk lagi ya, Pak. dan bisa lolos ke yang nasional begitu ya. Cuma ternyata saya salah salah strategi ya. Jadi saya terlalu terobsesi untuk lolos di tahap wilayahnya. Jadi karena mungkin sakit hati karena hanya kurang satu peringkat saja harusnya sudah lolos, terobsesi karena itu supaya berarti harus lolos nasional gitu. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana selanjutnya kalau sudah lolos nasional. Jadi yang jelas perjalanannya panjang dan ya sampai sekarang masih. Oke, itu benar-benar perjalanannya panjang dan melelahkan ya Pak. Pasti persiapannya tuh nggak bentar dong Pak, pasti panjang banget. Nah mungkin dari pengalaman Bapak itu hingga mungkin dapat hasil yang sampai di tujuan di nasional walaupun kurang persiapan di langkah selanjutnya, bisa nih bagi tips untuk teman-teman semua apa aja sih yang harus disiapin untuk Onmipa yang sekarang ini? Ini khusus Onmipa berarti ya. Kalau Onmipa yang jelas tip yang pertama tentunya punya kemauan dulu. Jadi seperti yang saya alami sendiri, ya memang kemauan saya untuk bisa sampai lolos Onmipa tingkat nasional itu tinggi sekali gitu. Jadi yang pertama mesti kalian harus punya kemauan dulu. Apapun yang mau kalian tuju, ya harus punya kemauan dulu, harus tahu kamu mau kemana, mau meraih apa, itu jelas. Yang kedua tentu belajar. Sudah, saya pikir hanya dua itu. Dan belajar ini yang prakteknya itu bisa sangat luas begitu. Jadi kalau biasanya di Onmipa itu dilakukan pembinaan gitu ya, kan pembinaan, tapi ya oke, itu termasuk belajar gitu. Tapi di luar pembinaan itu kita harus belajar sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembinaan itu tidak maksimal dia itu. Seandainya dihitung persentase 100% mungkin pembinaan menyumbang separuhnya saja begitu. Seandainya ada mahasiswa yang lolos begitu, separuhnya dari apa? Dari mahasiswa sendiri begitu ya. Jadi pembinaan hanya membantu mahasiswa saja begitu ya. Tapi sisanya selebihnya mahasiswa harus belajar sendiri. Ya saya belajar sendiri begitu. Pembinaan kalau dulu ketika saya pembinaan mesti full dari Senin sampai Jumat begitu. Sabtu Minggu saya belajar sendiri. Jadi malah kadang ngajak tim yang lolos begitu ya, entah yang tim yang sama dari MIPA juga ataupun dari fakultas lain yang lolos, ayo kita lanjut belajar di hari Sabtu dan Minggu. Kebetulan mereka mau, ya kita belajar sendiri, nanti di rumah juga belajar sendiri. Memang kunci intinya dua itu saja, kemauan sama belajar itu. Oke, jadi itu tips mungkin buat teman-teman yang berminat nih nanti untuk MIPA. Nah kalau dari soalnya sendiri Pak, mungkin Pak Rizky kan udah dulu ikut sendiri di Onmipa waktu jadi mahasiswa. Sekarang pun Pak Rizky juga masih menjadi bagian dari Onmipa nih buat mendampingi teman-teman mahasiswa. Mungkin kemarin udah pernah berangkat juga ya Pak. Nah itu pasti Pak Rizky juga tahu nih tipe-tipe soal yang susah nih buat mahasiswa kayak gimana? Yang susah ini, tapi kalau ditanya terkait dengan tipe soal yang susah, jawabannya dari sudut pandang saya begitu ya. Soalnya dari sudut pandang mahasiswa mungkin bisa berbeda juga susah gitu ya. Jadi yang jelas kalau menurut saya susah itu kalau sudah ke materi terkait dengan analisis kompleks ya. Jadi bayangkan saja. Jadi kalau menurut saya kalau di ranking menurut penilaian saya pribadi begitu ya, yang paling bawah itu dia aljabar linear. Saya pikir oke, kalau menurut saya mudah begitu ya. Setelah aljabarnya itu ada kombinatorika. Masih tergolong mudah. Yang di tengah itu ada struktur aljabar, analisis real. Nah, sesuai namanya yang atas itu analisis kompleks ya, karena dia lawannya dari real ya. Jadi kan yang dibahas kalau real itu kan himpunan yang dibicarakan nyata begitu. Tapi kalau kompleks itu kan ya sesuai namanya ya, bukan real. Jadi menurut saya itu yang rata-rata sulit gitu ya.
Jadi tidak semuanya, tidak semua materinya sulit, tetap ada beberapa soal begitu ya yang saya pikir dari materi yang didapatkan di perkuliahan tanpa ikut pembinaan itu sudah bisa dijawab. Jadi lumayan banyak ya Pak materinya itu, apalagi misalkan Unipa ini dibuka untuk mahasiswa yang kayak Pak Rizky dulu semester 3 sudah bisa mengikuti. Itu kan belum dapat beberapa materi yang tadi diujikan di Unipa kan. Nah itu bentuk pembinaan itu apakah menyampaikan materi-materi itu atau emang mahasiswa dibebaskan tuh untuk belajar sendiri di luar itu? Kalau bentuk pembinaan itu rata-rata lebih orientasinya itu lebih ke belajar soal-soal yang soal-soal Unipa yang sudah ada gitu ya. Jadi difokuskan ke sana. Kemudian juga kadang ya beberapa pembina itu menyampaikan materi dasarnya gitu ya. Karena ya seperti yang saya alami sendiri semester 3 sudah ikut gitu. Tapi ada juga pada waktu pertama kali saya ikut itu sudah semester 5 gitu ya. Jadi sudah campuran. Kalau ketika di pembinaan dijadikan satu, makanya ada yang masih menyampaikan, ada yang langsung ngasih soal begitu. Kalau bentuk ininya. Dan kalau ketika pembinaan tidak bebas ya, jadi kan tetap ada pembinanya begitu. Tapi di luar itu mesti kami menghimbau yang ikut MEPA silakan begitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan pembinaan saja, setelah ini silakan belajar. Memang harus ada dikorbankan begitu ya. Jadi ya harus benar-benar belajarnya dimaksimalkan. Oke, berarti itu tadi buat teman-teman yang mungkin minat di Unipa itu memang kuncinya yang utama ada di diri sendiri dulu ya Pak ya. Jadi untuk pembinaan dan lain-lain itu tambahan saja. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti minat nih, mulai dari diri sendiri dulu teman-teman. Oke Pak, tadi tuh udah ngobrol soal Unipa nih. Pasti selain Unipa banyak juga nih kompetisi lain yang bisa kita mahasiswa matematika utamanya untuk ikuti nih selama di universitas. Mungkin bisa disebutin apa aja? Oke, jadi Unipa itu salah satu kompetisi yang cukup lama begitu ya, dari saya S1 itu sudah ada. Selain itu juga yang kompetisi yang umurnya sudah lumayan lama dan bisa kita ikuti mahasiswa matematika ataupun yang umum juga ada PKM, program kreativitas mahasiswa. Kebetulan dulu juga pernah lolos didanai tapi tidak lolos sampai PIMNAS PKM. Saya pikir peluang mahasiswa matematika untuk ikut PKM itu sangat besar gitu. Cuma kita mesti kekurangan amunisi begitu mahasiswa yang mau ikut PKM gitu ya. Bayangkan saja kita mahasiswa aktifnya itu mungkin 400 gitu. 400 tapi yang berkenan ikut kan tidak, saya pikir tidak sampai separuh. PKM itu saya pikir peluangnya sangat besar. Selain itu di beberapa tahun ini muncul beberapa perlombaan tingkat mahasiswa yang bisa kita ikuti begitu. Salah satunya ada Satria Data. Itu salah satu perlombaan baru yang saya pikir memang dikhususkan untuk mahasiswa matematika ataupun statistika gitu. Di luar itu masih banyak begitu ya, ada gemastik begitu, kemudian juga ada lomba debat, ada Pilmapres itu juga saya pikir cukup bergengsi begitu ya, dan banyak lagi. Dan selebihnya bisa kalian lihat sendiri di Puspesnas, jadi Pusat Prestasi Nasional. Di sana sudah lengkap. Setiap tahun itu mesti sudah disediakan lomba-lomba apa saja yang akan dilaksanakan di tahun ini, bisa dilihat. Jadi banyak banget nih ya perlombaan yang bisa kita ikuti. Fokusnya sebagai kita mahasiswa jurusan matematika nih Pak. Tadi sempat disinggung juga soal PKM itu. Nah PKM itu dari jurusan tuh Pak kira-kira apakah ada pembinaan lebih spesifik gitu? Oke, jadi terkait dengan mekanisme pembinaan PKM dari tahun ke tahun mesti mengalami dinamika begitu, karena selain jurusan yang ataupun prodi punya kepentingan untuk mengirimkan mahasiswanya sebanyak mungkin sampai lolos begitu, fakultas juga punya kepentingan, universitas juga punya kepentingan begitu. Dan notabene kalau bicara pembinaan mesti terkait juga dengan sumber dananya. Karena sumber dananya semua ini sama, jadi universitas, fakultas, jurusan sama, maka akhirnya beberapa kali itu ada dinamika, misalkan di fakultas di tingkat jurusan prodi tidak perlu mengadakan pembinaan terkait dengan PKM.
jadi satu di tingkat fakultas begitu ya. Dan kadang kita mensiasatinya itu tingkat jurusan mengadakan pembinaan bentuknya lain begitu yang tidak menyebutkan sebagai PKM, tapi saya pikir juga mendukung ke arah PKM, misalkan penulisan karya ilmiah. Jadi beberapa kali memang gampang-gampang sulit ya untuk pembinaan, karena memang dari dulu sebelum Onmipa mungkin PKM sudah lebih terkenal dulu ya, dan cukup bergengsi saya pikir ya. Kita tahu nih Pak, PKM sekarang tuh dari fakultas sendiri memang lagi gencar-gencarnya kan untuk di update gitu, terutama ke mahasiswa baru gitu. Nah, sebagai mahasiswa matematika ngelihat PKM itu kan memang enggak terlalu matematika di PKM itu enggak terlalu ngaruh gitu Pak. Malah lebih banyak di jurusan lain kayak fisika, kimia, dan biologi. Bahkan kemarin dapat pendanaan pun dari jurusan selain matematika. Nah itu kira-kira menurut Pak Rizky sendiri, apakah memang sulit Pak untuk matematika itu diaplikasikan ke PKM? Oke, saya pikir tidak sulit ya jadi mahasiswa matematika untuk paling tidak membuat proposal PKM. Jadi seperti yang kita ketahui, PKM itu kan bidangnya banyak, ada PKM kewirausahaan, ada PKM terkait dengan penelitian gitu ya, ada pengabdian masyarakat. Nah itu meskipun misalnya ada yang bilang matematika harusnya terkait dengan hitung-hitungan begitu, jadi kalau kewirausahaan ataupun pengabdian begitu kan tidak cocok ya, sebenarnya tidak juga begitu ya. Jadi kalau kita lihat di kurikulum kita begitu, mahasiswa matematika itu salah satunya juga diharapkan bisa menjadi entrepreneur. Makanya di kalian itu ada muncul mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi saya pikir tidak salah, tidak ada salahnya gitu, misalkan mahasiswa matematika mengikuti PKM katakanlah kewirausahaan gitu. Jadi kalian tinggal buka mencari ide-ide usaha yang sekreatif mungkin, yang menarik mungkin begitu, nanti bisa dituliskan dalam bentuk proposal PKM. Dan juga misalkan kalau pengabdian juga bisa begitu. Dulu ketika saya lulus PKM didanai itu PKM pengabdian. Jadi asalkan kita tahu teknik untuk menulis proposal PKM yang sebaik mungkin, karena masing-masing bidang itu kan ada tips dan triknya sendiri. Misalkan kalau di kewirausahaan itu mesti diminta menuliskan proposal PKM yang sekiranya terlihat bahwa bisnisnya itu pasti balik modal, pasti untung gitu ya. Nah, itu asalkan bisa menonjolkan itu, kemungkinan besar akan diterima gitu. Kalau yang pengabdian misalkan namanya pengabdian gitu ya, masalahnya masyarakat apa gitu ya, kebutuhan masyarakat apa gitu ya. Jadi asalkan bisa menuliskan proposalnya yang sekiranya terbaca, di masyarakat misalkan di lingkungan ini atau di daerah ini sedang ada masalah ini begitu ya, kita akan coba memberikan solusinya, meskipun itu tidak dalam konteks solusinya itu di bidang matematika. Itu juga tidak masalah, karena memang di kurikulum kita juga memang diharapkan maksudnya tidak hanya sekedar menjadi ilmuwan matematika gitu ya, menjadi selain ilmu matematika kita juga mengharapkan. Jadi banyaklah dari PKM itu. Sekarang malah ada divisi misalkan karsa cipta gitu, jadi untuk membuat alat atau membuat prototipe dan sebagainya. Ada yang sudah juga diminta untuk membuat produk yang sudah siap jual begitu ya, sudah siap diproduksi massal begitu. Ada juga PKM yang hanya menuliskan idenya saja, jadi punya ide apa begitu dituliskan juga, banyak lah. Saya pikir semuanya bisa asalkan ya itu kuncinya satu itu kemauan. Kalau sudah mau saya pikir bisa, meskipun topiknya apa saja. Jadi untuk PKM itu sebenarnya lebih luas ya guys daripada Onmipa tadi. Mungkin kalau emang teman-teman punya ide bisa dikembangkan lewat PKM, karena banyak banget tuh bidang yang bisa kita ambil. Nggak harus pengaplikasian matematika ya mungkin Pak ya, tapi apa aja yang menurut teman-teman bagus itu bisa dipakai. Nah itu tadi kalau kata Pak Rizky, yang pertama kemauan dari mahasiswa nih. Nah ketika ada kan PKM itu satu tim tuh Pak,
nggak mungkin sendirian dong. Nah itu teman-teman nih ada satu orang yang pengen banget ikut PKM, tapi ternyata dia nggak punya tim tuh Pak. Kira-kira kalau misalkan udah kayak gitu, teman-teman biasanya tuh kayak kecewa nih, aku nggak bisa maju karena aku sendirian nggak punya teman. Itu dari jurusan atau dari Pak Rizky mungkin yang pembina sekarang, itu ada nggak sih solusi yang bisa dikasih untuk teman-teman yang mengalami hal kayak gitu? Oke, memang ini salah satu problem yang kita ini begitu ya, yang kita hadapi sering tiap tahun mesti masalahnya misalkan sudah ada yang berminat untuk ikut PKM begitu. Cuma masalahnya PKM bukan individu, harus tim dia minimal harus dapat 2 teman lagi. Malah kadang disyaratkan dia harus dari yang lintas prodi, lintas fakultas, jurusan begitu. Kadang sulitnya di sana. Kita setiap tahun mesti berusaha agar semaksimal mungkin begitu mahasiswa yang bisa mengirimkan proposal PKM. Makanya kadang jauh sebelum pendaftaran PKM dibuka itu kita sudah berusaha untuk menjaring ataupun mendata kira-kira siapa saja gitu yang berminat untuk ikut PKM gitu. Seandainya dari sana sudah banyak begitu ya, sudah kelihatan ini yang berminat banyak, saya pikir tidak sulit begitu untuk menjadikan ini kelompok dengan ini, kelompok dengan ini gitu ya. Tapi kalau memang ternyata peminatnya sedikit begitu sehingga kalau dibuat menjadi kelompok itu kurang, ya kita juga perlu mencari solusi lainnya gitu ya. Jadi misalkan kita coba bergerilya untuk mencarikan anggotanya atau kita komunikasikan dengan dosen pembina PKM di jurusan lain yang sekiranya mungkin kita bisa matchkan mahasiswanya untuk menjadi satu kelompok gitu ya. Memang yang mau tidak mau harus terbentuk satu kelompok ya, dan ya itu masalah yang muncul saya pikir tiap tahun. Itu ya mungkin untuk dari dosen sendiri udah mencoba buat memperbaiki problem itu ya, tapi memang kadang emang nggak bisa maksimal ya Pak ya. Kalau misalkan tuh kasusnya kan ada yang pengen tapi nggak punya teman, ada juga nih Pak yang punya teman satu tim tapi nggak punya ide. Tuh gimana Pak? Kira-kira kalau dari pembina apakah ada pengarahan nih untuk topik ini bisa kalian ambil gitu? Kalau problem yang pertama tadi punya kemauan tapi tidak punya tim, itu memang gampang sulit begitu ya, agak sulit sedikit begitu ya untuk mengatasinya gitu. Nah, tapi kalau problem misalkan sudah punya tim tapi tidak punya ide, itu lebih mudah dia mengatasinya. Kalian tinggal yang berminat begitu ya, tinggal kalian datang siapa begitu yang potensial menurut kalian untuk menjadi dosen pembinanya, silakan langsung konsultasi begitu Pak, kami ingin sekali mengikuti PKM begitu, sudah ada timnya begitu, cuma kita belum punya ide, mungkin Bapak atau Ibu punya saran atau ide untuk seperti itu. Saya pikir tidak masalah, kita selalu welcome gitu ya, dari pimpinan fakultas, pimpinan jurusan itu juga sudah sounding ke semua dosen begitu. Jadi kalau ada yang datang mahasiswa untuk terkait dengan PKM ya harus kita layani begitu ya, kita beri masukan dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak punya ide silakan datang aja ke dosennya gitu ya, dosen potensial yang mau ingin kalian jadikan sebagai pembina. Tanya kesediaannya, jika bersedia mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan ide PKM. Jadi lebih gampang ya Pak kalau kasusnya kayak gitu. Jadi mungkin dari mahasiswanya sendiri, tapi tuh kadang ya Pak ada aturan kalau satu tim PKM itu nggak boleh satu jurusan. Itu kan bikin teman-teman jadi kayak aduh aku nggak kenal sama ini nih, nggak bisa kerjasama nih jatuhnya. Itu kira-kira emang benerkah ada aturan seperti itu atau satu jurusan tuh diperbolehkan? Oke, jadi memang disarankan PKM itu multidisiplin, jadi tidak disarankan monodisiplin. Jadi salah satu caranya ya terbaca dari anggotanya. Jadi anggotanya itu dari prodi yang berbeda. Sebenarnya tidak harus begitu ya. Jadi bisa saja misalkan mahasiswanya itu mahasiswa matematika, tapi aslinya dia punya skill begitu di luar matematika, sebenarnya itu sudah dihitung multidisiplin juga begitu ya. Nah,
Cuma cara yang paling mudah untuk memastikan judul yang dikirimkan itu adalah multidisiplin ya dari keanggotaan asal prodinya itu ya. Jadi kalau sudah jelas prodinya ini dari matematika, campur mungkin kalau perlu lintas fakultas dari teknik begitu ya, campur dari ekonomi, sudah jelas tuh pasti multidisiplin ya. Itu karena salah satu penilaian juga gitu ya. Cuma kalau ditanya apakah tidak boleh dia itu satu prodi begitu, sebenarnya tidak ada salahnya juga dicoba begitu ya. Cuma disarankan seperti itu, akhirnya kadang jatuhnya jadi bentuk peraturan yang diturunkan dari universitas, dari fakultas. Oke, itu tadi kita udah bahas soal Unmipa dan juga PKM, mana keduanya itu merupakan ajang bergengsi nih buat mahasiswa-mahasiswa cari prestasi sebanyak mungkin, apalagi ini tingkatnya nasional ya Pak. Nah itu udah banyak banget tadi udah disebutkan juga, selain Unmipa dan juga PKM itu ada perlombaan-perlombaan lain yang mungkin bisa teman-teman ikuti nih untuk menambah prestasi, terutama di luar ruang kelas saat perkuliahan gitu. Nah ini kita kalau bicara soal perlombaan itu memang banyak disediakan, tapi minat dari mahasiswanya itu jujur sangat kecil ya Pak. Apalagi ngeliatnya kayak sekarang nih, kayak mereka tuh untuk lebih banyak memilih untuk fokus ke perkuliahan tuh, karena aku tujuannya kuliah tuh untuk belajar, bukan buat ikut lomba di luar sana gitu. Jadi mereka memilih untuk tidak melirik tuh ke perlombaan-perlombaan yang sebenarnya itu punya benefit yang luar biasa buat mereka sendiri gitu ya Pak. Mungkin buat teman-teman yang belum punya kesadaran untuk mengikuti perlombaan itu, dari Pak Rizky ada nggak sih motivasi tuh untuk teman-teman yang begitu? Ini ya, untuk memotivasi orang kadang tidak mudah begitu ya. Apalagi ini memang mahasiswa itu sulurnya itu sebenarnya sudah banyak dari sisi perkuliahan aja. Saya pikir waktunya sudah tersedot banyak ke perkuliahan ini. Kemudian nanti ada yang masih dituntut untuk organisasi, kemudian aktif di prestasi. Idealnya mahasiswa itu bisa melakukan ketiganya, jadi akademik pengalaman organisasi juga sangat dibutuhkan ya, tidak bisa dipungkiri setelah kalian lulus mesti kemampuan organisasi itu jadi salah satu modal gitu. Dan prestasi itu juga sekarang dibutuhkan begitu ya, di mana-mana gitu. Meskipun dibutuhkannya itu tidak dalam bentuk sertifikat yang kalian dapatkan. Misalkan kalau ikut prestasi dapat dia sertifikat peringkat 1 begitu. Nanti ada yang mencela gitu, misalkan ngapain punya sertifikat peringkat 1, tidak akan dipakai gitu ya. Misalkan katakanlah kerjanya jadi analis begitu ya, analis di perusahaan atau di industri, buat apa juara 1 Unmipa gitu, pakai juga. Sebenarnya yang salah satu yang juga bisa kita jadikan modal dari mengikuti kegiatan prestasi itu tidak hanya predikat juara kita gitu ya, tapi pengalamannya, kemudian juga relasi yang didapatkan. Jujur saja, misalkan saya ketika menjadi dosen itu masih ada beberapa keuntungan yang saya dapatkan dari Unmipa. Jadi ketika saya lolos Unmipa itu yang saya dapatkan tidak hanya prestasi label sebagai finalis Unmipa saja, tapi juga relasi gitu ya. Jadi pada saat Unmipa itu saya kenal dengan semua mahasiswa ya, finalis itu yang menjadi finalis dari berbagai penjuru Indonesia. Dan sampai sekarang pun masih berhubungan. Dari sana saja saya sudah mendapatkan keuntungan besar yang baru saya petik manfaatnya itu 5-10 tahun gitu ya. Jadi kalau sekarang kalian membayangkan apa untungnya ikut kegiatan prestasi begitu ya, kegiatan perlombaan, kompetisi, untungnya apa? Kadang sulit untuk langsung terbayangkan untungnya apa. Tapi paling tidak kita itu mempersiapkan nanti ke depannya peluang kita gitu. Jadi misalkan dulu saya tidak kepikiran menjadi dosen gitu. Ketika menjadi berjalannya waktu, kemudian sudah saatnya saya untuk bekerja, ternyata ada peluang saya ke arah bekerja menjadi dosen gitu. Saya kan tidak pernah tahu dia itu akan menjadi dosen. Dan untungnya ketika saya mahasiswa, saya aktif
di kegiatannya atau kompetisinya itu yang berbau akademik, yaitu UNMIPA gitu ya. Itu jadi plus bagi saya. Jadi ya kesempatan itu kan tidak pernah datang dengan mengetuk pintu terlebih dahulu begitu ya. Tapi ketika kesempatan datang mengetuk pintu kalian harus sudah siap begitu. Jadi pada waktu itu saya punya kesempatan jadi dosen, bekal saya apa saja ya. Jadi dari misalkan kuliah saya IPK-nya sudah saya persiapkan begitu. Kemudian pengalaman di luar kuliah yang terkait dengan akademik terusnya menjadi mengikuti UNMIPA ternyata juga kepakai ya. Jadi tidak pernah saya sesali semua kegiatan saya. Memang ya tidak mudah begitu ya membawa kuliah UNMIPA, dulu juga saya organisasi juga begitu. Memang tidak mudah tapi semuanya pasti bermanfaat. Jadi bagi yang masih menganggap kegiatan prestasi itu tidak mungkin, it's okay untuk saat ini. Tapi kalian tidak pernah tahu masa depan kalian itu seperti apa kesempatan yang akan datang kepada kalian. Jadi sudah perluas saja kesempatan itu bisa kalian raih. Dengan aktif di organisasi, terus juga rajin di perkuliahan dan juga jangan takut untuk mengikuti kegiatan kompetisi. Itu motivasi yang luar biasa sih kalau menurut saya pribadi, karena emang apa yang dikatakan Pak Rizky barusan tuh benar-benar relate gitu Pak buat teman-teman yang sekarang. Karena saya sendiri melihat teman-teman tuh memang banyak tuh minatnya kurang, apalagi buat kompetisi. Organisasi saja mereka tidak mau. Untuk kuliah pun kadang kayak mengerjakan cara terpaksa, apalagi belum lagi yang merasa aduh salah jurusan gitu. Banyak banget kasusnya begitu. Mungkin kalau dari jurusan sendiri Pak, untuk mengasah kemampuan mahasiswa untuk meningkatkan motivasi teman-teman buat mengikuti ajang-ajang perlombaan gitu, apakah ada program atau strategi dari jurusan yang bisa teman-teman ikuti biar jadi lebih berkembang gitu ke depan? Kalau dari jurusan mungkin agak ini. Yang jelas kalau dari jurusan secara non formal gitu tentunya dari Kajul, kemudian juga dari dosen pembimbing akademik ataupun dosen-dosen yang lainnya gitu, mesti sudah kita ingatkan untuk memotivasi mahasiswa itu agar aktif di perkuliahannya, untuk ikuti untuk rajin ikut kompetisi, kegiatan PKM dan lain sebagainya gitu ya. Jadi secara informal kita selalu mengingatkan para dosen wali ketika perwalian itu agar bisa memotivasi mahasiswanya. Gitu. Tapi kalau secara formal misalkan mengadakan seminar khusus begitu, seminar motivasi agar mahasiswa mengikuti kegiatan perlombaan ataupun gitu agak sulit memang jurusan yang mengadakannya. Salah satu yang mungkin itu ya melalui kalian begitu dari HMJ misalkan, dari kegiatan klub dan lain sebagainya begitu ya. Saya pikir harusnya itu wadah yang sangat ini begitu ya, yang sangat bagus sekali untuk kalian memang berkumpul, berdiskusi bersama, menyiapkan misalkan kalau yang tertarik dengan MIPA silakan kalian berkumpul dari awal semester begitu ya, yang ingin ikut PKM, saya pikir sudah ada klubnya masing-masing gitu ya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan sebesar mungkin gitu. Karena kalau hanya mengandalkan dari jurusan ataupun dari fakultas begitu agak sulit kadang karena terbentur dari segi aturan. Misalkan jurusan ataupun fakultas tidak bisa mengadakan kegiatan pendahuluan atau persiapan untuk UNMIPA tanpa ada surat kepastian bahwa UNMIPA akan dilaksanakan pada tanggal berapa. Itu kan mesti harus menunggu gitu. Jadi misalkan baru keluar jadwalnya UNMIPA Maret, nanti itu baru ditarik. Berarti kapan persiapan dari jurusan kapan, fakultas kapan. Tapi tidak, selama belum ada kepastian kadang agak sulit dia mendahului. Jadi saya pikir malah jangan mengharapkan jurusan, harus muncul dari dirinya sendiri. Oke, itu tadi kalau dari jurusan memang agak susah. Kan tadi juga udah disinggung sama Pak Rizky kalau HMJ itu menyediakan. Saya mau sekalian promosi nih buat teman-teman yang di jurusan matematika lah ya. Itu di Himatika Gkom 1 udah ada 2 klub di bidang akademik dan di non akademik. Mungkin buat teman-teman yang kepo bisa langsung aja cari tahu di Himatika atau tanya-tanya langsung lah di cutting-cutting terutamanya pengurusnya. Karena saya juga pengurus nih Pak, jadi otomatis merasa terpanggil waktu Bapak panggil soal klub di Himatika begitu.
Oke, mungkin kita langsung move ke next part ya Pak. Tadi juga sempat disinggung nih kalau di perkuliahan itu nggak cuma soal kuliah, soal mempertahankan IPK, tapi juga soal organisasi dan juga prestasi seperti ONIPA dan PKM. Nah itu kalau buat saya pribadi, jujur agak susah nih Pak untuk mempertahankan. Apalagi kalau kita ikut organisasi atau olimpiade pasti sering banget di-spend gitu. Itu kan otomatis perkuliahan jadi keskip lah Pak. Jadi untuk mempertahankan tuh agak-agak susah. Ujungnya harus mengulang materi yang tertinggal tadi begitu. Kira-kira dari Pak Rizky sendiri ada nggak tips yang bisa kita pakai tuh kalau kita kondisinya itu mau berjuang untuk IPK, prestasi dan juga organisasi? Oke, memang kalau secara ideal mahasiswa itu harus bisa unggul di perkuliahan, harus bisa di sekaligus di organisasi juga diharapkan juga aktif gitu ya di kegiatan prestasi akademik juga maupun non akademik juga dituntut begitu ya untuk aktif ya, karena ya itu namanya mahasiswa begitu ya, jadi semuanya harus bisa tapi mau bagaimanapun manusia itu muncul dengan skala keterbatasan. Kita daya tahan tubuh kita saja saya pikir ada limitnya begitu ya. Waktu yang kita punyai, meskipun sebenarnya kita tidak pernah punya waktu gitu ya. Waktu yang kita punyai kalau di matematika sudah terbatas begitu, satu hari ya 24 jam. Jadi semuanya serba terbatas. Apa yang terjadi kalau semuanya itu sudah ada batasnya begitu? Ya seperti botol minuman ini ya. Kalau kalian misalkan isinya sekarang air gitu. Air itu misalkan akademik. Kemudian mau kalian masukkan cairan lainnya begitu, yaitu adalah organisasi, sudah ditambahkan lagi begitu ya. Kemudian mau ditambahkan lagi dengan kegiatan prestasi akademik, pasti kan dia botolnya sudah mesti keluar begitu, tumpah begitu ya. Tidak pernah ini. Jadi sulit kalau untuk meraih ketiga-tiganya dalam porsi penuh 100% semua. Kecuali memang dari awal punya wadah yang besar. Tiap orang itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi ada yang ukuran botolnya 600 ml, ada yang ukuran botolnya lebih besar ya 1 liter, 2 liter. Nah, jadi kalau ada yang tapi lo itu bisa begitu ya 100% kuliah, 100% organisasi, wadahnya berbeda masing-masing dia berbeda. Makanya bagi yang mungkin wadahnya terbatas begitu, kalau kemampuannya terbatas begitu, tetap harus mengambil tiga aspek itu. Jadi kuliah oke, organisasi oke juga gitu. Soalnya rugi kalau ketika kuliah, ketika jadi mahasiswa itu tidak pernah berkecimpung satu pun di organisasi gitu. Nah sekarang bagaimana kalau terbatas tapi pengen mendapat tiga? Ya salah satunya ya membagi ya, kalau bahasa yang sering kita dengar manajemen waktu gitu. Cuma bagi saya kadang manajemen waktu juga sulit ya. Jadi kalau kita punya 3 kegiatan di saat yang bersamaan, kita tidak mungkin juga muncul hadir di ketiga kegiatan itu. Yang terjadi apa? Ya manajemennya apa? Kita harus mengatur mana yang prioritas. Jadi mana yang prioritas. Jadi misalkan pada saat ini harusnya prioritas nomor 1 saya adalah kuliah. Tapi di kondisi yang lain, sekarang kuliahnya ini, terus saya juga masih harus ada di organisasi pada saat yang sama. Saya prioritaskan ini. Jadi kalian harus pintar, harus bisa menilai sendiri begitu mana yang mau kalian pilih, mana yang harus kalian prioritaskan. Memang harus ada yang dikorbankan. Tapi apa yang akan kalian dapat? Paling tidak kan isi botol kalian itu tidak hanya dari satu jenis saja. Jadi kalau lebih berwarna itu kan mesti dibilang kalau hidup lebih berwarna itu kan lebih indah gitu ya. Jadi kalau cuma bayangkan aja ketika lulus kalian sudah jadi alumni, ngobrol dengan sesama temannya ataupun dengan orang lain, orang asing begitu, yang diceritakan hanya kuliah saja. Itu pasti kan tidak indah gitu. Tapi kalau kalian bisa menceritakan dulu aktif di organisasi, dulu juga aktif di kuliah begitu, pasti lebih ini gitu. Jadi tinggal kalian manajemen waktu gitu, atau kalian bisa memprioritaskan mana yang harus kalian lakukan pada saat itu, yang tujuannya adalah kalian bisa memperoleh pengalaman dari banyak hal begitu ketika di perkuliahan, tidak hanya kuliah saja. Jadi kuncinya itu adalah prioritas ya Pak.
Kalau menurut Pak Rizky sendiri di antara 3 hal tadi, mulai dari prestasi akademik di perkuliahan, prestasi di luar perkuliahan, dan organisasi, mana sih yang harus diprioritaskan nomor 1 dulu nih Pak? Itu juga dari masing-masing punya ini sendiri begitu ya, punya prioritasnya masing-masing. Kalau sudah ditentukan dari awal, misalkan mahasiswa prioritas utamanya kuliah begitu, ya kalau gitu dari awal ya sudah tidak usah organisasi atau kegiatan prestasi ya. Makanya kalau dari saya pribadi, tiga-tiganya itu penting, sangat penting saya pikir ya. Saya sudah merasakan sendiri pengalaman di 3 hal itu ditanyakan pada saat sekarang gitu. Dan malah mungkin beberapa diantaranya bermanfaat gitu. Jadi kalau saya yang ditanya, ketiganya penting gitu. Apakah mungkin dia itu kalau ketiganya, kan tidak ada namanya juara 1, itu ada 2 gitu ya. Nah, makanya di beberapa perlombaan itu tidak menggunakan istilah juara 1 sekarang, tapi adalah emas begitu ya. Kalau di Olimpiade kemarin itu kan emasnya langsung ada berapa. Jadi saya pikir semuanya itu predikatnya emas semua gitu ya. Jadi kuliah itu ya penting, organisasi penting, kemudian juga ikut di kompetisi akademik, non akademik juga penting gitu. Jadi gimana ada kan sangat mungkin begitu, misalkan satu atlet kalau di kemarin Olimpiade itu dapat 3 emas dari cabang yang berbeda ya. Jadi pelari itu yang ini untuk 100 meter yang ini emas semua, itu kan mungkin gitu ya. Itu yang harus jadi kita berlomba di perkuliahan, berlomba di ini gimana caranya kita dapat emas semuanya. Terus temennya juga apakah tidak mungkin dapat emas ya? Nah, itu kan emas kadang tersedia, misalkan emasnya ada beberapa. Ayo kita meraih. Saya yakin sulit mau berprestasi di akademik, di organisasi kalau kalian bekerja sendiri. Makanya perlu juga kalian bersosialisasi atau teamwork dengan teman kalian. Jadi meraih prestasi di kuliah, ayo bareng-bareng kalian dengan sesama teman angkatan lah. Itu mungkin. Wah, itu tadi sih udah mencakup banyak hal ya. Mungkin untuk yang terakhir nih Pak, apa sih yang bisa mahasiswa lakukan biar perkuliahannya itu nggak sia-sia? Jadi apa aja yang harus kita manfaatkan selama waktu perkuliahan biar kita tuh kuliah nggak sekedar kuliah, kita dapat hal lebih dari perkuliahan gitu. Buat closing statement sekalian Pak. Oke, untuk semua mahasiswa, di antara semua teori-teori di matematika gitu ya, jadi kadang ada misalkan kalau di analisis real begitu, dia itu ada mungkin teorema yang bisa dibuktikan, yang bisa tidak dibuktikan gitu ya. Tapi ada juga mungkin di beberapa teori sesuatu itu mustahil, dan ada yang tidak mustahil. Dari semuanya itu salah satu yang mustahil untuk dilakukan itu adalah mengulang waktu. Jadi dari semua yang ada di dunia ini, mengulang waktu itu sesuatu yang mustahil, tidak bisa. Kalau selain itu saya pikir masih mungkin untuk dilakukan. Karena kita tidak mungkin mengulang waktu, makanya selama kalian perkuliahan, selama kalian masih menjadi mahasiswa, ya ayo kalian ambil semua kesempatan yang ada untuk bekal kalian nanti di masa depan. Kalian tidak akan pernah tahu kalian itu akan menjadi apa, kalian tidak akan pernah tahu kesempatan yang akan datang ke kalian pada saat itu apa gitu ya, bentuknya apa. Jadi silakan, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kadang mesti penyesalan itu kan datangnya terakhir gitu. Oh, kenapa dulu ketika mahasiswa saya ada aktif ini begitu ya, baru menyesal. Makanya sebelum kalian menyesal itu silakan. Mahasiswa itu kerjanya cuma kuliah, organisasi, sama ikut kegiatan kompetisi, itu saja sudah. Itu tadi closing statement dari Pak Rizky ya, udah keren banget berbagi cerita dan pengalaman Pak Rizky yang luar biasa. Harapannya sih teman-teman pendengar semua bisa mengambil poin plus dari apa yang udah kita bahas barusan. Tadi nasihat juga motivasi dari Pak Rizky itu benar-benar bisa membantu kita kalau teman-teman memang benar-benar mendengarkan untuk jadi anak yang lebih baik, terutama di perkuliahan ini.
Nah, buat closing saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Rizky yang sudah meluangkan waktunya datang ke podcast ini. Dan juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan podcast ini kami melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin terakhir aku mau minta tepuk tangan buat Pak Rizky dari teman-teman semua. Sudah memberikan banyak sekali hal berharga yang bisa kita berikan ke pendengar semuanya. Oke, mungkin untuk podcast kali ini saya tutup ya teman-teman. Sampai jumpa di Ngedabro selanjutnya. Bye bye.